Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemuda Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cintanya untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bangun kembali setelah kematian kecil kita, untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, usia dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita sebagai kesempatan untuk beramal soleh. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dengan memaksimalkan usia kita, memaksimalkan umur kita dengan amalan-amalan terbaik. Kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat subuh dengan kondisi yang terbaik, yaitu dengan berjamaah, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk sejenak bertalabul ilmi. Dan talabul ilmi adalah sesuatu yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu menjadi taman dari taman-taman surga yang Allah hadirkan di dunia. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di taman dari taman-taman surga ini nanti menjadi wasilah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, pembahasan tentang pemuda, ya, dan menarik kalau kita mengkaji tentang konsep pemuda di dalam Al-Quran, dan banyak contoh-contoh yang bisa dihadirkan. Namun insya Allah saya tidak mau masuk di pembahasan tentang contoh-contoh pemuda di dalam Al-Quran yang terkadang Allah sebutkan dalam bentuk tunggal, fata, kadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk mutsanna, fatayan, atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk jamak, fityah dan fityan. Ya, ada pemuda yang bernama Ibrahim, ada pemuda yang bernama Yusuf, ada pemuda yang membersamai Nabi Musa alaihissalam, dan ada dua orang pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf, dan ada para pemuda yang berlindung di dalam gua untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka. Dan ada pemuda-pemuda yang di tangan mereka lah satu negara yang mengalami krisis dan masalah besar bisa eksis dan menghadapi krisis itu menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu para pemuda yang mengawal Nabi Yusuf menjalankan amanah besar mengatur pemerintahan Mesir dalam kondisi yang sangat sulit. Dan ternyata itu bisa dihadirkan melalui tangan-tangan para pemuda. Nah, masing-masing kisah itu bisa ditadaburi. Namun saya ingin masuk ke pembahasan yang lebih umum dan menjadi acuan tentang konsep pemuda ini, yang di kita mungkin banyak pembahasan-pembahasan tentang pemuda yang kalau kita uji keakuratan pembahasannya, ya, maka bisa kita dapati pembahasan yang disampaikan mungkin kurang sepenuhnya tepat, ya, walaupun tidak bisa kita katakan ya juga salah. Nah, sehingga harus jelas gambaran pemuda sehingga para pemuda ini menjadi generasi yang tahu posisinya di masyarakat seperti apa. Saya masuk di pembahasan ini melalui surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama
hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Dan al-yatama jamak dari yatim, dan yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ditinggal mati oleh ibunya, ya, seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum berusia balik. Dan yatim ini jamaknya bisa aitam dan juga bisa yatama. Dan kebanyakan di kita konsep tentang pengasuhan anak yatim ada darul aitam, ya, panti asuhan yang merawat anak-anak yatim. Dan kata aitam tidak digunakan di Al-Quran. Yang Al-Quran gunakan adalah kata yatama, di mana jamak taksir yang akhirnya adalah alif maksurah, atau bahasa kita adalah alif bengkok, menunjukkan pada satu musibah yang menimpa, satu ujian yang menimpa. Jadi seolah-olah anak-anak ini adalah anak-anak yang ditimpa musibah keyatiman, ditinggal mati oleh sang ayah. Dan sang ayah ini bukan hanya sebagai tulang punggung keluarga yang mencukupi semua kebutuhan bagi keluarganya, namun juga fungsi ayah adalah sebagai seorang pendidik yang mendidik satu generasi menjadi generasi yang luar biasa. Dan ternyata anak ini kehilangan sosok seorang ayah, sehingga butuh kafil, ya, butuh seorang yang menanggung dan mengasuh. Dan konsep pengasuhan anak yatim di dalam Islam tidak dititipkan di panti asuhan, tapi dirawat oleh keluarga-keluarga muslim, baik yang masih punya hubungan kekerabatan atau kemudian keluarga muslim yang tidak punya hubungan kekeluargaan, tapi seorang yang sangat amanah sehingga bisa memaksimalkan dan menjaga harta yang dimiliki oleh anak yatim hasil peninggalan warisan dari ayahnya. Karena anak yatim bisa jadi tidak miskin, anak yatim bisa jadi kaya, ya, sama seperti Utsman bin Affan yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika masih kecil, tapi Utsman seorang yatim yang dari kecil sudah kaya raya, yang nanti sang bunda menikah lagi dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, seorang musuh Islam yang nanti terbunuh di perang Badar. Tapi intinya anak yatim itu tidak selalu miskin, makanya tidak ada anak yatim masuk ke dalam 8 golongan asnaf yang mendapatkan zakat. Karena anak yatim secara tanggungan ditanggung oleh kerabatnya, atau bisa jadi dia punya harta yang cukup untuk kebutuhannya. Nah, namun kita sorot dari konsep pendidikan, berarti anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang tumbuh dalam tanda kutip dalam kondisi yang tidak ideal, karena tidak ada sosok ayah, yang peran ayah ini sangat penting dalam pendidikan seorang anak. Namun ternyata dengan pembahasan anak yatim yang dalam kondisi tidak ideal, tidak menghalangi mereka untuk menjadi pemuda-pemuda yang ideal. Dan ukuran pemuda yang ideal menurut Al-Quran bisa kita pahami dan kita ambil pelajarannya dari surat An-Nisa ayat yang ke-6 ini. Dan ujilah anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jadi harta-harta anak yatim itu dikelola oleh walinya, dan sang wali ini ketika anak itu hendak memasuki usia balik, diuji dengan memberikan sebagian harta untuk melihat kecakapan anak ini dalam mengelola harta tersebut. Dan ketika anak tersebut dirasa sudah memiliki kecakapan, kedewasaan, fa in anastum minhum rushdan, apa yang harus dilakukan oleh seorang wali ini? Fadafa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta-harta mereka. Nah, namun yang menarik adalah Al-Quran
menggunakan istilah hatta idza balagun nikah, sampai usia mereka cukup untuk menikah. Dan ulama menafsirkan hatta idza balagun nikah adalah ketika usia mereka balik. Tapi kenapa Al-Quran tidak menggunakan hatta idza balagu al-hulum, sampai ketika usia mereka mencapai usia untuk bermimpi? Karena Al-Quran gunakan itu. Tapi untuk ayat ini ternyata Al-Quran tidak menggunakan pembahasan tentang balik, walaupun maksudnya adalah usia balik, tapi Al-Quran menggunakan pembahasan tentang kesiapan untuk menikah. Berarti konsep Islam yang benar ketika diterapkan adalah melahirkan para pemuda yang ketika usia balik siap untuk menikah. Bukan harus menikah. Bedakan harus menikah dengan siap untuk menikah. Karena hari ini ketika ada pernikahan dini, walaupun tidak ada namanya pernikahan dini di Islam, yang kemudian gagal, akhirnya yang disalahkan adalah usia yang katanya belum cukup. Tidak, dia belum siap. Walaupun secara usia bisa jadi untuk yang lain itu sudah cukup dan sudah siap. Dan di Islam fokusnya adalah menyiapkan para pemuda ketika masuk usia balik, dia siap untuk menikah. Nah, kenapa hari ini para pemuda itu ketika masuk di usia balik tidak siap untuk menikah? Karena banyak cara pandang yang tidak dipahami, baik oleh orang tuanya ataupun oleh para pemuda itu sendiri. Bayangkan kalau orang tua yang sudah melewati masa hidup yang lebih panjang tidak paham tentang konsep pemuda, ya apalagi dengan para pemudanya yang ketika bermuamalah dengan yang lebih dewasa diperlakukan ya tidak sesuai dengan konsep Al-Quran, tidak sesuai dengan konsep Islam. Nah, maka jelas di Islam tujuan hidup kita, ya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga umur kita, usia kita harus kita maksimalkan untuk beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan setelah ini, yaitu kehidupan akhirat. Maka di surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka pemuda itu adalah sosok yang punya karya besar di masa mudanya dan tidak sekedar menjalani hidup ini ya sekedar hidup, tapi benar-benar memaksimalkan usianya. Dan bayangkan kalau mereka yang sudah mati saja ingin kembali, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Maka tatkala kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un. Wahai Rabb, tolong kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal soleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Maka kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sekali-kali tidak, itu sekedar ucapan yang bisa mereka katakan, tapi di belakang mereka ada alam barzakh yang memisahkan mereka dengan alam dunia ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan kembali. Jadi orang-orang yang nanti meninggalkan dunia ini ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Merasa belum maksimal hidupnya. Dan para pemuda itu adalah generasi yang bisa memaksimalkan hidupnya dengan menghasilkan banyak karya. Tapi apa karya
pemuda muslim hari ini ya sulit untuk kita sebutkan. Tapi kalau kemudian kita ditanya apa karya pemuda muslim pada zaman kegemilangan peradaban Islam, maka sulit kita menyebutkan karena saking banyaknya. Jadi hari ini kita sulit menyebutkan karena untuk prestasi apa yang bisa kita jadikan kebanggaan bahkan sebagai pesaing untuk pemuda dari umat-umat yang lain. Tapi kalau dulu saking banyaknya sampai sulit untuk disebutkan. Nah, kenapa demikian? Karena cara pandang pemuda ini yang kurang tepat, sehingga ketika mereka memasuki usia balik, masih belum terasa nuansa pemudanya. Yang ada adalah nuansa anak-anak. Yang ada adalah nuansa anak-anak. Terkadang ada peran orang tua. Jadi masih menganggap mereka yang sudah balik itu anak-anak. Dan juga terkadang karena para pemuda ini diperlakukan seperti anak-anak, ya sudah, saya masih anak-anak. Namanya anak-anak belum punya tanggung jawab. Namanya anak-anak masih bisa bermain-main, masih bisa bersenang-senang. Ya, maka sampai ada istilah jomblo happy. Ya, sudah jomblo tapi happy. Dan di Al-Quran nggak ada jomblo happy itu. Yang ada adalah al-ayama, jomblo musibah. Makanya al-ayama itu sama polanya dengan yatama. Dan setiap jamak yang ujungnya itu alif bengkok, itu musibah. Ya, musibah. Ada yang masih jomblo di sini belum menikah pemudanya? Semuanya happy, semuanya. Nah, ini perlu kita luruskan kembali. Nah, salah satu yang menjadi konsep yang hari ini banyak disampaikan, tapi perlu kita uji kebenarannya, adalah pembahasan tentang pemuda yang diambil dari surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dari keadaan kuat itu menjadi lemah dan beruban. Nah, disampaikan pemuda itu adalah masa yang menggabungkan antara kekuatan dan kematangan. Kalau sebelumnya masih lemah, kuat tapi nggak matang. Setelahnya sudah lemah juga, matang tapi nggak kuat. Nah, padahal kata dha'af itu adalah kelemahan yang bersifat nakirah. Kelemahan yang bersifat umum. Ya, sehingga tidak bisa hanya kita ambil satu jenis kelemahan untuk ditempelkan pada satu fase dan satu kelemahan yang lain ditempelkan pada fase yang lain. Nah, kalau saya bertanya, berapa fase yang Allah sebutkan di surat Ar-Rum ayat yang ke-54 ini? Kebanyakan menyimpulkan hanya 3. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari lemah itu menjadi kuat. Kemudian dari kuat itu menjadi lemah dan beruban. Itu kalau memahami Al-Quran dengan terjemahan. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Agar apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian berakal. Agar kalian berpikir. Maka sulit untuk berpikir dan menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar kalau Al-Quran tidak diperlakukan ya dengan menggunakan bahasa di mana Al-Quran itu diturunkan. Maka Allah gunakan kata dha'af itu dalam bentuk nakirah. Dan kaidah yang digunakan oleh para ulama ketika ada kata yang berulang, yang pertama nakirah, tidak menggunakan alif lam, dan yang kedua juga nakirah, maka kata yang pertama itu berbeda maknanya dengan kata yang kedua. Tapi ketika ada 2 kata yang berulang, yang pertama ma'rifah menggunakan alif lam, dan yang kedua ma'rifah menggunakan alif lam, maka kata yang disebutkan adalah sama. Dan Nabi SAW dalam satu riwayat yang marfu sampai ke beliau, dan ada yang menjadikan riwayat ini mauquf sampai Abdullah bin Abbas, mengatakan lan yaghlibal usru yusrain.
Satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari ayat-ayat yang menjadi penghujung surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan dikatakan dalam riwayat ini, satu kesulitan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Lah bukankah disebutkan dua kesulitan dan dua kemudahan? Dari mana kesimpulan kalau kesulitannya itu cuma satu dan kemudahannya ada dua? Karena kata al-usr terulang dua kali dan dua-duanya menggunakan alif lam. Berarti sama. Tapi kata yusran, kemudahan, itu terulang dua kali, tapi yang pertama tidak menggunakan alif lam atau nakira, yang kedua tidak menggunakan alif lam atau nakira. Maka yang pertama beda dengan yang kedua. Nah, sama di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Enggak ada alnya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Enggak ada alnya. Berarti dha'af yang pertama berbeda dengan dha'af yang kedua. Kuatan menjadi kuat. Enggak ada alnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin. Enggak ada alnya juga untuk kekuatan yang kedua. Berarti kekuatan yang pertama beda dengan kekuatan yang kedua. Kemudian baru dha'afan wa syaibah. Kelemahan yang lain yang juga tidak menggunakan alif lam berarti beda dengan dua kelemahan sebelumnya. Yang kelemahan ketiga ini nanti salah satu tandanya adalah kelemahan yang sudah disertai dengan uban. Bukan ubannya yang jadi pembahasan, tapi kelemahannya. Ya, jadi kelemahannya yang jadi pembahasan. Makanya bisa jadi yang hadir di sini semuanya masih pemuda. Ya, mungkin ada di usia awal pemuda dan mungkin ada di usia penghujung pemuda. Bukan penghujung kehidupan, bukan. Penghujung pemuda, bedakan. Ya, namun lagi-lagi tidak bisa dipastikan. Ya, karena di situ Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ja'ala itu fi'il. Ya, fi'il artinya bisa jadi seseorang itu secara usia sudah lebih senior tapi masih pemuda. Tapi ada orang yang usianya mungkin lebih muda tapi sudah bukan pemuda. Ya, karena secara karakter sudah lemah dia. Ya, secara karakter sudah lemah. Nah, maka yang ada di situ bukan 3 fase tapi 5 fase. Dan fase lemah itu dikatakan dha'af. Berarti kelemahan secara umum. Dan nanti yang lebih diperkuat sisi kelemahannya dalam satu riwayat dibaca dengan dha'af. Kalau dha'af itu kelemahan secara fisik. Ya, secara fisik lemah. Dan ulama mengatakan, ya contohnya adalah Syekh Mana Al-Qattan, ya dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, juga Dr. Shalih Al-Khalidi. Ya, beliau menyebutkan tentang 5 fase ini, di mana fase yang pertama adalah ketika manusia di dalam kandungan. Lemah. Kenapa? Dia bergantung kepada orang lain. Dia bergantung kepada ibunya. Itu kelemahan yang pertama. Makanya di kita ada istilah du'afa, para golongan yang lemah, yang kehidupannya perlu dibantu oleh orang lain. Ya, makanya lemah itu ketika dia membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Nah, kelemahan pertama itu ketika masih di dalam kandungan. Kelemahan kedua adalah ketika dia lahir sampai sebelum mumayyiz. Ya, sampai sebelum mumayyiz. Nah, baru kekuatan yang pertama itu mumayyiz. Dan kekuatan yang kedua itu usia balik. Dan normalnya, walaupun nanti bisa lebih cepat, usia balik itu 15 tahun. Bayangkan, mumayyiz yang dalam hadis Nabi kaitkan dengan perintah untuk sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Ya, sudah bisa diperintah. Kenapa? Dia sudah kuat, sudah tamyiz, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, secara fisik sudah kuat, secara akal sudah bisa diajak untuk berpikir. Ya, sudah bisa diajak untuk berpikir.
Nah, antara 7 sampai 15 tahun itu 8 tahun. Dan bedanya mumayyiz dengan balik itu, kalau mumayyiz adalah kekuatan yang belum disertai dengan kematangan. Kalau balik itu kekuatan yang disertai dengan kematangan. Lah kalau kita jadikan ayat itu hanya 3 fase. Dan fase kelahiran sampai sebelum balik itu fase lemah. Kita berharap di usia 15 tahun ketika balik itu langsung kuat, langsung matang, mustahil. Mustahil. Gak ada sesuatu yang kemudian dia langsung matang. Buah saja ketika sudah bisa kita petik untuk kita konsumsi, tapi untuk fase kematangan itu kan berproses. Ya berproses. Tapi dia sudah. Ya makanya di jual beli itu ada konsep larangan jual beli ijon. Ya kapan? Ketika bunga yang menjadi cikal bakal buah itu belum nampak ya bentuknya menjadi buah. Tapi kalau kemudian kapan boleh dibeli, nggak harus tunggu matang. Nggak harus tunggu matang. Bahkan fase sebelum itu ketika sudah nampak buahnya, ya sudah kemungkinan besar, ya tinggal nunggu matangnya saja, itu sudah bukan konsep ijon yang terlarang. Karena sudah jelas, tidak ada horor di situ. Ya, dan sudah bisa dimanfaatkan. Nah, kesalahan inilah yang menjadikan para pemuda hari ini ketika masuk usia muda itu masih merasa anak-anak. Masih merasa berada di fase ya mustahil langsung matang, itu mustahil. Nah, makanya usia mumayyiz ini dibahas di fikih. Ya, usia mumayyiz ini dibahas di fikih. Ya, kapan niat seseorang itu sudah bisa dianggap sah? Ya, contohnya ketika sudah mumayyiz. Kapan seseorang itu sudah boleh jadi imam sholat? Ketika sudah mumayyiz. Dan kenapa secara khusus Nabi sebutkan, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Untuk yang laki-laki jelas, sholatnya kemana? Ke masjid. Ya, maka usia mumayyiz itu secara akal dia sudah kuat. Bisa diajak berpikir, membedakan yang benar dan yang salah. Makanya fasenya bukan sekedar pengkondisian, sudah perintah. Ya, sudah perintah. Dan secara kemandirian dia sudah mandiri. Ya, makan juga sudah makan sendiri, tidak disuapin lagi. Kemudian pergi sekolah juga sudah tidak ditunggui. Ya, pergi ke kamar mandi juga sudah tidak diantar. Ya, sudah mandiri dia. Dan dia sudah kuat. Makanya orang tua ketika anak sudah masuk usia mumayyiz harusnya mengatakan, "Nak, kamu ini sudah besar, sudah mumayyiz, sudah kuat, maka semua sudah harus bisa sendiri." Bahkan secara sosialisasi sejak usia 7 tahun itu diajak ke masjid. Kenapa? Agar bisa membaur dengan orang-orang dewasa. Dia bisa membaur dengan orang-orang dewasa. Walaupun yang dia pikirkan adalah masih dirinya sendiri. Tapi secara kekuatan dia sudah kuat. Ya, secara akal kuat, secara fisik kuat, secara sosialisasi kuat, ya, dan dalam banyak hal dia sudah kuat. Tapi untuk usia balik, nah ini kekuatan yang disertai dengan kematangan. Kalau sekarang, ya balik itu matangnya cuma fisik. Yang lain nggak matang sama sekali karena tidak dipersiapkan. Kadang anggap sebelum balik itu masa lemah. Ya, ini masalah di situ. Ya, jadi masih dianggap masih kecil. Ya, biasalah anak-anak. Nah, itu kadang orang tua memperlakukan pemuda ini dengan perlakuan yang salah dan menjadi pembenaran bagi mereka. Oh iya, saya masih anak-anak kok. Ya, belum tumbuh kedewasaan. Makanya di sini di surat An-Nisa ayat yang ke-6, ya setelah masuk usia balik, fa in anastum minhum rusydan, maka jika kalian merasa mereka ini sudah memiliki kedewasaan. Dan kata fa menunjukkan masa yang tidak lama. Berarti balik nggak lama sudah punya kedewasaan. Nah, sekarang sudah balik, dewasanya belakangan. Makanya tua itu pasti, dewasa itu pilihan.
Ya kalau fasenya nggak bener ya nggak dewasa-dewasa. Makanya ada bocah tua nakal, sudah tua tapi bocah nakal lagi. Nah ini kan masalah. Dan kapan buah itu dikatakan matang? Kalau dia bisa menghasilkan buah yang lain atau tanaman yang lain dari biji buah itu. Jadi kematangan itu beda-beda. Ya buah itu kan ada yang matangnya itu warnanya kuning, tapi ada yang hijau sudah matang. Ada buah yang matangnya itu rasanya manis, tapi ada buah yang nggak manis tapi sudah matang. Makanya warna itu bukan ukuran, rasa itu bukan ukuran, tapi ukuran kematangan buah itu kalau bijinya diambil, ditanam bisa menumbuhkan pohon yang sama. Sama seperti kematangan fisik. Ya usia balik ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan, itu kan menandakan secara fisik dia sudah matang, sudah bekerja sistem reproduksinya, ya bisa menghasilkan keturunan. Tapi yang jadi masalah fisiknya matang, akalnya belum matang, ilmunya belum matang, sosialisasinya belum matang, finansialnya belum matang. Ya maka saya dengan teman-teman bahkan sekarang menyiapkan Mahdhara Syabab. Ya Mahdhara itu tempat pendidikan untuk menghadirkan peradaban, dan syabab itu dimulai dari SMP ya dan SMA. Kenapa kita berikan nama syabab? Terinspirasi dari hadits Nabi, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Dan apa bahasa Nabi ketika membahas syabab? Ya faman istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, maka barang siapa di antara kalian yang sudah punya kesanggupan maka hendaklah menikah. Jadi tema syabab itu kaitannya dengan pernikahan. Ya, makanya tadi usia pemuda adalah usia yang siap untuk menikah. Ya usia yang siap untuk menikah. Bayangkan kalau anak-anak 7 tahun secara sosialisasi itu sudah membaur, ya di masjid seperti jamaah-jamaah dewasa, ya sudah bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, dia sudah kuat. Jadi tidak kita anggap ya dia anak-anak lagi. Ya tidak kita anggap anak-anak lagi dan kita katakan ya kamu sudah besar. Ya sudah harus mandiri. Dan nanti ketika menjelang balik kamu sudah menjelang balik, menjelang dewasa, dan kalau sudah balik kamu sudah dewasa. Sama di sisi Allah antara kamu dengan orang tuamu. Kewajibannya sama, taklifnya sama. Ya kalau Allah samakan, kenapa kita beda-bedakan? Ya kenapa kita beda-bedakan? Nah hanya bedanya tadi apa? Kalau secara fisik di usia mumayyiz itu sudah kuat tapi belum matang, dan balik itu sudah matang. Kalau secara pemikiran, ya kalau mumayyiz itu sudah bisa berpikir, tapi belum matang. Kalau balik berarti sudah harus matang. Makanya Allah bebankan taklif di situ. Secara fisik ya kuat dan matang, secara pikiran kuat dan matang. Secara sosialisasi nanti mikirnya bukan sekedar yang dipikirkan saya, tapi saya dan bakal keluarga saya. Ya secara finansial ya sudah sanggup untuk menghasilkan materi minimal, ya kalau tidak bisa memberi orang tua, minimal sudah tidak jadi beban lah buat orang tua. Ya apakah sudah kita siapkan yang demikian itu? Ya usia-usia menjelang balik itu sudah matang secara finansial. Ya sehingga ketika menikah ya siap gitu loh. Ya dan dalam banyak hal ya begitu. Nah, makanya pernikahan itu menjadi penyempurna agama seseorang. Maka kalau seseorang itu belum menikah ya belum sempurna setengah agamanya. Yang difikirkan adalah setengahnya lagi. Jadi orang itu belum bisa berpikir besar manakala belum menikah. Tapi yang dipikir apa? Bagaimana mencari perhatian lawan jenis. Nah makanya kenapa Islam itu sangat memperhatikan tentang umur, tentang usia, karena mahal. Ya karena mahal. Dan di kejayaan Islam, ya di kejayaan Islam, jadi pemuda itu adalah ketika masuk usia balik siap untuk menikah. Dan kalau sudah menikah,
maka siap untuk berkarya. Bayangkan, ketika seseorang berpikir besar, ya punya cita-cita yang besar, dan tidak ada pendamping di sisinya, sulit untuk menjadi besar. Pasti karya yang dihasilkan juga biasa-biasa saja. Makanya kenapa Nabi itu butuh Khadijah di fase dakwah beliau, karena sulit ya untuk bisa melewati masa-masa berat kalau tidak ada seorang pendamping yang selalu memberikan dukungan di belakang. Nabi bermusuhan dengan satu negeri nggak ada masalah. Yang penting di rumah ada istri yang siap mendukung. Nah maka hari ini kalau para pemudanya itu belum siap untuk menikah, ya tadi ya, bukan harus menikah ya, siap untuk menikah. Nah akhirnya cara berpikirnya itu masih kecil. Ya ujung-ujungnya bagaimana bisa menarik perhatian lawan jenis. Ya jadi masih suka gaya-gayaan. Ya yang difikirkan tuh masih potongan rambut, model baju, ya model celana. Ya masih begitu-begitu aja. Hari ini trennya apa, besok ganti tren yang lain, ganti lagi, besok ganti lagi. Nggak ada pembahasan itu di masa kebesaran Islam. Sudah nggak begitu, karyamu apa? Nah maka kalau kita mengambil dari berbagai macam dimensi atau kemudian sisi kehidupan, kita lihat kalau dalam bidang militer, kita tahu Usama bin Zaid. Ya Usama bin Zaid. Di usia 17 atau 18 tahun sudah siap jadi panglima perang. Yang di situ ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat senior yang menjadi bawahannya. Sudah menikah belum? Usama bin Zaid ketika jadi panglima? Sudah. Bahkan Nabi sendiri yang menikahkan Usama bin Zaid. Dan ketika Nabi memilih Usama untuk jadi panglima perang, itu Nabi sudah sakit. Tapi ketika menikahkan Usama, itu Nabi masih sehat. Dan kalau 17 atau 18 tahun sudah jadi panglima perang, kapan menikahnya? Dia berarti antara 15-16 itu. Sudah siap untuk menikah. Nah jadi karyanya di bidang militer panglima perang. Nanti seperti Muhammad Al-Fatih, ya kita tahu penakluk Konstantinopel, dan sebelum jadi sultan oleh sang ayah Sultan Murad II diserai satu kota untuk dipimpin ketika usianya 14 tahun. Siap di sini pemudanya diserai mimpin kota Bogor. Lah yang dewasa saja kadang nggak bisa kok mimpin satu wilayah. Apalagi yang masih belum punya pengalaman. Ya, tapi di Islam dia tidak begitu. Ya, atau di bidang keilmuan, ya Imam Syafi'i sudah menjadi seorang yang berhak untuk berfatwa ketika usianya 15 tahun. Ya, Abdullah bin Abbas yang juga menjadi staf kekhalifahan di usia yang masih 16 tahun. Dan di kementerian itu sama seperti anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik, yang nanti banyak mengingatkan ayahnya, yang walaupun nanti meninggal lebih dulu daripada ayahnya dan jadi menteri di usia yang ke-19 tahun. Dan termasuk dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina itu menjadi dokter paling pakar di satu negeri, ya di usia 18 tahun. Ya jadi karya yang dihasilkan itu sudah luar biasa gitu loh. Nah apakah pemuda kita hari ini sudah sampai di tataran seperti itu? Ya karena tadi telat matang. Kenapa? Karena tidak disiapkan untuk matang. Jadi langsung kuat dipaksa matang ya nggak bisa. Karbitan namanya. Ya buah itu kalau tidak siap untuk matang tapi dipaksa matang itu karbitan. Dan namanya karbitan itu ya nggak enak lah. Sama kayak nggak siap jadi sopir tembak itu. Bayangkan kita kalau disopiri yang begitu. Nah makanya pemuda harus disiapkan dengan benar. Di usia mumayyiz itu sudah diperlakukan seperti ya seseorang yang sudah kuat tadi. Ya secara sosialnya, secara fisiknya, secara akalnya, ya sudah dianggap sebagai manusia yang kuat walaupun belum matang, tapi ketika di usia balik tadi siap untuk matang. Nah di situ kemudian
sudah siap untuk berkarya. Jadi bukan sekedar hal-hal yang kecil tadi. Karena di peradaban Islam, di rentang usia itulah, belasan tahun itulah, ya sudah jadi orang-orang hebat. Nah, sehingga kenapa peradaban Islam itu dalam waktu singkat bisa menyalip peradaban yang lain? Bayangkan kalau di usia pemuda sematang itu. Bagaimana dengan usia-usia selanjutnya? Ya sama hari ini, ya karena dunianya adalah dunia bola. Kalau sudah jago di usia 16-17 tahun, sudah levelnya level senior, oh ini masa depannya cerah. Padahal baru urusan bola. Lah kalau ini sudah urusan hidup, skala yang jauh lebih besar, sudah matang, sudah siap untuk bersaing dengan orang-orang yang lebih dulu dewasa, ya maka masa depan Islam itu akan ya sangat cerah sekali. Nah itu yang perlu dipahami ya dari konsep pemuda. Jadi usia balik adalah usia siap untuk menikah. Ada yang sudah siap untuk menikah? Iya, ini pemuda senior. Ya, siap untuk yang kesekian kalinya. Gitu ya. Baik, itu ya, barangkali yang bisa disampaikan sebagai pembuka cara berpikir kita. Nah, adapun detailnya, nah itu menjadi pembahasan tersendiri. Nah, adapun kemudian inspirasi dari Al-Qur'annya juga ada pembahasan sendiri yang bisa dibahas dengan para ustadz yang lain berkaitan dengan tema pemuda ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke buah acara. Baik, cik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemuda masih ada kesempatan untuk barangkali untuk bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Dokternya mau bertanya. Hati loh ya, jangan jadi pemuda tapi masih merasa anak-anak. Itu yang pesannya dari Pak Ali tadi. Bisa jadi pemuda tapi sudah siap untuk menikah, siap untuk bersaing. Baik, pemuda yang di pojok silakan. Baiklah, kita kasih kesempatan. Pemuda yang sudah dulu dari sekian kalinya. Baik, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diakui juga di sini Pak Ustadz, barangkali ketidakmatangan pemuda ini mungkin 80% penyebabnya orang tua. Penyebabnya orang tua. Kenapa? Karena dia menganggap anaknya itu masih anak kecil. 7 tahun masih anak kecil. SMP pun masih di anak kecil. Masih dibimbing, masih di ini, masih di itu, masih di ini. Nah, itu adalah bisa dikatakan kesalahannya tidak utamanya tidak orang dewasa, ya di orang tua. Nah, bagaimana kita mengembalikan pola didik supaya anak ini kita jadi matang walaupun dalam keadaan usia yang sebegini sudah telat, tapi bisa mengembalikan pola didik orang tua itu menjadikan anak itu menjadi matang dengan pikiran. Dan kalau secara fisik boleh dikatakan zaman sekarang matang semua, tapi dalam secara pikiran anak-anak ini nggak pede, apapun yang disuruh nggak pede, nggak apapun yang diserahkan itu nggak selesai gitu. Nah, bagaimana kita menimbulkan itu kembali gitu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semacam ilustrasi ya, mungkin mewarnai Pak Wis tadi itu, bahwa kesan pendidikan orang tua sejak awal salah kepada anak akan berkepanjangan akibatnya kepada anak.
kan menurut ilmu jiwa, anak selalu dibentak ketika salah dan tidak ada solusi jalan keluar dari orang tua. Itu otaknya sekian miliar itu langsung lemah. Ada contoh, pohon dikapak-kapak nggak mati-mati, tapi banyak orang yang naik di atas pohon itu teriak-teriak memarahi pohon itu, dan di bawah juga memarahi pohon itu. Akhirnya sel-sel pohon itu mengering dan daun-daun pada mati. Nah, kembalinya kepada anak-anak, orang tua seyogianya jangan mentang-mentang orang tua selalu menyalah-nyalahkan anak-anak. Akhirnya salah tingkah terus, salah terus. Nah, minter orang itu gampang, nyalain orang itu paling gampang. Ada di sekolah itu saya anak yang selalu dimanja gurunya, walaupun kurang-kurang sedikit jawabannya betul, bagus, tapi sempurnanya begini. Siapa yang contoh kayak A? Berani tanya, mau tanya aja takut. Ini berarti mentalnya sudah lemah sejak awal. Mungkin sering dimarahi, salah marah. Itu menurut saya kurang cocok untuk pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Satu lagi, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi sudah diberikan informasi gambaran cara berpikir atau bagaimana seorang pemuda di zamannya Rasulullah SAW dan setelahnya. Mungkin agak diberikan informasi kisi-kisinya, Ustadz. Jadi supaya kita sebagai ada yang sudah jadi mantan pemuda atau masih pemuda tapi atau sedang belajar menjadi pemuda. Jadi kalau kita mendidik anak tadi supaya cepat menjadi pemuda, tentunya ada tahapan-tahapannya. Yeah. Sebagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dari kecil kita mungkin sudah sama-sama mengetahui bagaimana Rasulullah itu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Salah satunya Allah hadirkan menjadi penggembala. Waktu kecil Rasulullah SAW itu dipangku oleh kakeknya sehingga di dalam pertemuan-pertemuan penting, sehingga beliau terbiasa dengan situasi mengurusi umat. Jadi sudah terlatih dari kecil. Nah, untuk kita, jadi sebetulnya salah satu mungkin contoh yang kalau di kita ingin supaya anak-anak kita itu, anak didik kita itu menjadi pemuda yang matang, tentunya dilibatkan dengan situasi yang matang juga. Nah, ini pentingnya juga teman-teman yang lain pemuda untuk pandai-pandai mengambil situasi lingkungan di mana dia tinggal, memilih teman dan sebagainya, sehingga dia terbawa sesuatu yang memang pantas disebut sebagai pemuda. Nah, ini pertanyaannya bagaimana kisi-kisi dari mungkin dia baru lahir sampai dengan disebut pemuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan yang menghadirkan pemuda ini yang di kita memang sudah harus segera dipangkas ya. Jadi agar tidak terus terjadi ya, jadi cara berpikir pemuda itu masih anak-anak, yaitu harus segera dipangkas. Kalau bisa udah cukuplah di kita yang mungkin dulu kita diperlakukan seperti itu, tapi kita kepada generasi kita ya, kepada anak-anak yang mungkin masih kecil, kita siapkan ketika pemuda itu ya memang benar-benar matang. Makanya tadi saya sampaikan ya, faktor pertama sikap dari orang-orang yang dewasa yang mungkin salah ketika bersikap dengan mereka karena cara berpikirnya sudah salah, masih nganggap anak-anak ya, belum bisa memberikan kewenangan lebih ya, sehingga ujung-ujungnya ketika suatu saat diberikan kewenangan kok ternyata tidak sanggup pun ya, akhirnya kamu ini gimana sih, sudah besar kok ya, padahal tidak dijalani proses yang seharusnya. Sama seperti Nabi mengatakan
muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'a sinin, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Nah, berarti sebelum 7 tahun itu sudah dikondisikan ya agar dia itu sudah senang terhadap sholat, sehingga ketika diperintah di usia 7 itu dia sudah siap jalan. Dan bahkan wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin, pukulah mereka ketika tidak mau sholat ketika usianya 10 tahun. Dan bayangkan, orang tua belum pernah mengkondisikan anaknya untuk sholat, belum pernah ngajari anaknya sholat, karena dengar hadis ini, oh anak saya sudah 10 tahun dia belum mau sholat, kata Nabi suruh mukul. Yang dipukul harusnya bukan anaknya, yang dipukul bapaknya. Enggak pernah menjalankan proses kok, tiba-tiba kemudian ya menerapkan ya fasenya tanpa menjalani prosesnya. Ya makanya memang hari ini cara pandang orang tua perlu dirubah ya terhadap para pemuda ini, dan juga tadi lebih banyak menyiapkan mereka untuk masuk di fase kedewasaan ya dan kematangan. Kalau dulu ya para pemuda yang belum balik ya masih menjelang balik di perang ya Uhud, ya di perang Uhud, yang nanti ada di antara mereka yang ketika ditolak oleh Nabi karena belum balik, maka dia menyampaikan kepada orang tuanya kalau dia punya keahlian ya untuk memanah, yang itu sangat dibutuhkan dalam peperangan, maka meminta izin secara khusus kepada Nabi agar diizinkan untuk berperang. Dan bayangkan ya, mereka yang belum matang tapi sudah kuat, siap untuk berperang, karena sudah kuat fisiknya. Dan ini menjadi dalil, yang belum balik pun sudah kuat ya secara fisik dan secara mental ya, dan juga cara berpikir, makanya sudah berani memutuskan keputusan untuk ikut berperang. Nah, tinggal diizinkan oleh Nabi atau tidak. Tadi sebagian Nabi tolak. Nah, kemudian ada yang menunjukkan keahliannya dan oleh Nabi diizinkan ketika memang tadi orang-orang dewasa mengakui keahlian itu. Nah, diberikan kesempatan oleh Nabi. Jadi bukan diremehkan, nah, apa itu cuman ngomong doang ya, nggak begitu Nabi. Ketika dia memang mengklaim bisa, oh Nabi berikan kesempatan, bisa, Nabi percaya dengan dia. Dan kemudian nanti ada teman dia yang biasa adu gulat, dia mengatakan kepada ayah yang kebetulan adalah ayah tirinya, karena ya, ibunya menikah dengan sahabat tersebut, mengatakan saya dalam pergulatan sanggup mengalahkan fulan itu. Dan ketika disampaikan kepada Nabi, ya sudah, silakan gulat. Ya, jadi Nabi tidak meragukan, tapi Nabi memberikan ruang untuk membuktikan itu. Dan dia sanggup mengalahkan ya sahabat yang punya keahlian untuk memanah, dan akhirnya dua-duanya diizinkan oleh Nabi. Jadi Nabi membuka peluang-peluang mereka untuk besar, untuk dewasa. Jadi tidak kemudian menafikan kemampuan mereka, mengkerdilkan mereka, tidak. Dan seandainya pun ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, Nabi luruskan. Sama seperti para pemuda yang diberikan amanah untuk menguliti kambing. Itu Nabi ketika melihat cara mereka menguliti kambing itu kurang tepat, Nabi tidak salahkan mereka, tapi Nabi langsung tunjukkan cara yang benar seperti apa. Nah, hari ini kan kadang yang lebih dulu bentaknya, kemudian ya sudah begitu, oh kamu ini nggak bisa apa-apa, disuruh begini aja udah. Ya gimana dia baru pertama kali diberikan kesempatan langsung berharap sempurna, ya ada fase yang harus diikuti. Ya makanya tadi kadang sikap yang kurang tepat dari orang tua dengan menyalahkan anak, membentak anak, ya akhirnya semakin mengecilkan mereka. Nah, ini juga harus dihindari yang demikian. Ya, karena Nabi mendidik para sahabat tidak dengan seperti itu. Ya, ketika ada yang kurang maksimal, ya Nabi berikan mereka kesempatan dan ditunjukkan ya yang lebih maksimal seperti ini, yang lebih benar seperti ini. Dan secara tadi tips ataupun apa bahasanya? Ya kisi-kisi. Ya, berarti ketika Allah tunjukkan ada fase-fase itu, berarti sebelum masuk ke fase berikutnya sudah mulai disiapkan agar ketika masuk ke fase berikutnya itu sudah benar-benar siap.
Ya karena ketika tidak disebutkan usia, berarti bisa jadi ketika tidak dijalankan dengan benar, ya akan berantakan nanti. Makanya secara usia harusnya sudah matang fisik dan akalnya, tapi baru fisiknya, akalnya belum, finansialnya belum, apanya belum. Nah berarti ketika masih dalam kandungan, itu kan fase lemah. Tapi bukan berarti kemudian lemah tidak disiapkan untuk jenjang berikutnya. Jenjang berikutnya kan dia lahir ke dunia, sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kan. Ya makanya ketika dalam kandungan sudah sering diajak komunikasi. Ya minimal tadi dibacakan ayat Al-Quran, kemudian oleh sang bunda, sang ayah sudah ya diajak berkomunikasi. Ketika lahir, ya suara ayahnya, suara bundanya tidak menjadi suara yang asing bagi dia. Ya dan nanti kemudian menjelang usia mumayyiz juga sudah harus disiapkan. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk 7 pasti mumayyiz. Ya harus disiapkan sebelum itu. Agar ketika di usia 6 atau 7 itu benar-benar mumayyiz dalam arti yang sesungguhnya. Dan dari mumayyiz ke usia balik juga demikian. Maka ketika anak-anak itu sudah mumayyiz dan perlu disiapkan untuk ke usia balik, kita katakan, nak kamu sudah mumayyiz dan sudah mau balik. Jadi bukan, oh wajar masih anak-anak. Ya dia dengar wajar masih anak-anak itu menjadi pembenaran bagi dia. Jadi masih menganggap dirinya anak-anak, dan kalau belum bisa apa-apa ya wajar masih anak-anak. Karena orang tuanya memperlakukan dia seperti itu. Tapi kalau mengatakan, nak kamu sudah besar, sudah mumayyiz, ya sebentar lagi sudah balik. Nah akhirnya dia tahu, oh berarti saya ini sudah besar ya. Ya sudah mumayyiz ya. Ya sudah mau balik ya, berarti kekurangan saya apa? Mumayyiz itu fasenya seperti apa, balik fasenya seperti apa. Nah itu yang harus diketahui sejak awal, yang harus dipahamkan kepada anak-anak. Ya dan ya termasuk hari ini masalah finansial misalkan. Ini ada santri itu yang oleh orang tuanya diajarkan untuk berwirausaha. Orang tuanya itu dagang. Nah anaknya ini biasa diajak bantu untuk dagang. Ya walaupun proses pendidikan tidak boleh berhenti. Jadi salah ya ketika kita siapkan pendidikan itu yang ya menjadikan nanti lulusannya itu mandiri. Ya ketika sudah mandiri berwirausaha, nggak lanjut talabul ilminya, itu salah. Karena peradaban Islam nggak mungkin bangkit kalau muslimnya itu tidak terus belajar. Belajar tuh nggak ada waktu selesainya. Ya seperti kalau dulu saya kuliah itu sudah nikah. Ya sudah kerja, sudah mengurusi keluarga, tapi kuliah tetap jalan. Nah syukur-syukur fase itu bisa dikebawakan. SMA sudah berwirausaha, tapi sekolah juga, tapi bisnis jalan. Syukur-syukur SMP gitu loh. Nah maka ada orang tua yang kemudian konsultasi, ini gimana Ustaz anak saya? Ya biar ketika balik itu sudah merasa benar-benar dewasa dan matang, ya termasuk dalam hal finansial. Ya kalau untuk yang surat An-Nisa ayat 6 itu kan disuruh nguji. Ketika mereka dikasih harta itu bisa nggak mengelola harta itu dengan baik. Ya bisa jadi kalau ya belum diberikan keahlian untuk berwirausaha, minimal pola uang sakunya itu bukan tiap hari. Kasih ini uang saku untuk 1 bulan. Kita lihat selama sebulan itu bagaimana dia mengelola ya uang yang diberikan oleh orang tua itu. Dan nanti menjelang balik, bahkan ketika orang tuanya punya bisnis, anak sudah mulai dilibatkan. Dan kalau sudah dilibatkan, udah nggak usah dikasih uang saku, ajak dia jadi rekan Anda. Ya maka saya bilang ke ayahnya ini anak antum ini, ya kalau dia memang sudah ya ikut bantu usaha, jangan kasih uang saku, tapi perlakukan dia seperti rekan usaha. Ya tinggal disepakati nanti berapa hak dia dari keuntungan penjualan itu. Nah sehingga ya dia sudah merasa punya tanggung jawab, sudah merasa dewasa. Ya dan ketika balik ya fisiknya kuat, ya kemudian cara berpikirnya sudah kuat, sosialisasinya kuat, finansialnya kuat, ilmunya kuat, ya sudah siap untuk menikah. Nah makanya kalau hari ini bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita yang mungkin secara proses tidak berjalan seperti itu, ya ketika kita sudah tahu fasenya dan kita lihat umur dia sekarang di mana dan kurangnya apa, nah kekurangan itu yang harus dikejar.
Kekurangan itu yang harus dikejar. Ya mungkin sudah balik, tapi masih merasa anak-anak. Nah berarti hilangkan dari cara berpikir, saya masih anak-anak. Ya secara fisik sudah kuat, tapi cara berpikir belum kuat. Nah ajari bagaimana cara berpikir yang kuat. Ya sosialisasinya belum bisa, ajari bagaimana dia bisa bersosialisasi. Finansialnya belum kuat, ya sudah, siapkan bagaimana dia siap untuk berfinansial. Nah makanya mentalitas kita hari ini yang dikit-dikit jadi pegawai, dikit-dikit jadi pegawai ini kan masalah juga. Ya karena nenek moyang kita seorang pelaut. Ya dan pelaut itu bukan nelayan. Pelaut itu mengarungi samudra untuk apa? Untuk dagang. Dan jiwa pedagang itu jiwa yang merdeka. Bos untuk diri sendiri. Jualan cilok saja bos dia. Mungkin gaji gak seberapa, tapi dia bos merdeka. Mau kerja ya kerja, mau libur ya libur. Tapi pegawai itu walaupun gajinya ratusan juta, gak merdeka dia. Dia pengen libur gak boleh kantor, nanti dimarahi bos gitu. Nah makanya dari mental merdeka itu oleh penjajah, kamu gak usah dagang, udah kita angkat jadi pejabat negara saja, nanti tiap bulan digaji. Nah lama-lama ya tadi beralih jadi pegawai yang gajinya jelas tiap bulan, tapi kemerdekaannya hilang. Dan hari ini kita lihat mental bangsa kita, mentalnya jadi pegawai, jadi jongos. Untuk berwirausaha sudah, oh nanti kalah sama ini, mental sudah kalah gitu. Padahal dahulu muslimin tidak begitu. Nah maka harus dikembalikan tadi mentalitas siap bersaing itu. Nah kalau pemuda orang tua Islam masih begitu, ya pemuda kita sudah matang, sudah siap bersaing. Nah minimal kalau belum bisa menghadirkan itu di semua elemen kaum muslimin, ya apa dari Masjid Al-Amanah ini yang bisa disiapkan untuk pemudanya. Menghadirkan pemuda di usia yang balik itu siap menikah, berarti tinggal di list saja apa sih yang dibutuhkan, nah itu siapkan. Nah itu gitu loh. Jadi bukan sekedar wacana, bukan sekedar jargon, tapi memang sudah ada amal nyata, konkret. Dan lembaga pendidikan begitu. Jadi bukan katanya, bukan ini loh yang kita munculkan, tapi apa? Tindakan konkret yang sudah kita lakukan.